Sekarang saya mau melanjutkan ya khotbah pengajaran firman Tuhan Jumat yang lalu. Siapa yang ingat kita dengan firman Tuhan apa? Jumat yang lalu. Siapa ingat saudara? Kuasa ya doa saudara. Ada banyak orang saudara sudah ikut Tuhan saudara. Tapi mengeluh saya doa terus kok nggak ada jawaban. Dia doa terus kok seolah-olah nggak ada kuasa. Sehingga kadang-kadang merasa sudah capek doanya. Seakan kadang-kadang sudah nyerah saudara. Sudah nggak doa lagi. Doa yang nggak pernah bisa kok. Sudah nggak punya iman dalam doa. Seolah-olah nggak ada kuasanya doa itu. Sehingga hidupnya lemah. Sehingga hidupnya kalah saudara. Sehingga hidupnya kadang-kadang sudah tidak berdaya. Maka luar biasa kalau kita bisa belajar kuasa doa. Di balik doa ada kuasa yang luar biasa sekali. Kalau kita bangkit sungguh-sungguh dalam doa dan kita lakukan dengan benar, kita akan mengalami breakthrough. Kita akan mengalami terobosan. Kita akan mengalami penjebolan. Kuasa mujizat akan terjadi. Kita akan jadi pemenang. Kita akan jadi berkat. Kita akan selamatkan banyak jiwa. Ada rahasia doa yang perlu kita pelajari. Masih ingat yang pertama apa? Siapa tahu doa adalah senjata ya di secara rohani yang luar biasa sekali. Doa itu adalah senjata. Masuk peperangan rohani yang luar biasa sekali. Saudara, hidup senantiasa masalah. Ada peperangan. Saat itu firman Tuhan diberikan tentang Musa ya, yang bawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Tiba-tiba dihadang oleh Amalek. Saudara, Musa perintahkan Yosua, ayo bawa orang-orangmu, ya bawa tentaramu maju di lembah itu, hadapi mereka, perang mereka. Aku akan naik di atas bukit saudara. Aku akan doa bagimu saudara. Lalu Yosua sungguh-sungguh bawa pasukannya di lembah, di medan perang. Dan ada suatu yang luar biasa. Kalau Musa angkat tongkatnya tinggi-tinggi, Yosua dan tentaranya menang. Tapi kalau Musa turunkan tongkatnya, maka Yosua dan tentaranya kalah. Tergantung Musa. Angkat tongkat ke atas maka menang. Kalau turunkan kalah. Angkat tongkat sama dengan doanya dipanjatkan saudara. Waktu doanya dipanjatkan maka menang. Tapi waktu doanya berhenti saudara maka kalah. Menang atau kalah hidup kita secara nyata ditentukan menang atau kalah di alam roh saudara. Doa senjata rohani yang luar biasa supaya kita bisa menang dalam alam roh. Sekali lagi saat Musa angkat tongkatnya, gunakan senjata ya perlengkapan ya untuk peperangan di alam roh, maka menang. Maka kita ingat saudara, waktu kita masuk doa itu bukannya sekedar ngomong hafalan, itu tidak saudara. Itu masuk peperangan di alam roh saudara. Kita hancurkan kuasa kegelapan Amalek yang senantiasa ingin menjatuhkan kita, ingin menggagalkan kita, ingin mengalahkan kita. Perangi itu saudara, hancurkan saudara kuasa kegelapan sehingga terus mengalami kemenangan. Ada kuasa dalam doanya. Karena kita tahu itu senjata di alam roh yang Tuhan berikan luar biasa. Untuk kalahkan masalah, untuk kalahkan kuasa kegelapan, untuk hidup dalam kemenangan. Angkat doamu sebagai senjata rohanimu untuk menang di alam roh dan kau menang di alam nyata. Yang kedua, masih ingat saudara, waktu kita gunakan senjata spiritual yaitu doa. Ya, kita harus gunakannya dengan iman. Waktu doakan, waktu angkat tongkat, iman, percaya Tuhan berkarya, percaya doanya dijawab, percaya kuasa Tuhan terjadi, percaya. Karena iman adalah dasar. Saudara, segala yang kita harapkan, kita ingin menang, kita percaya kita menang. Kita ingin doa kita dijawab, kita percaya doa kita dijawab. Kita ingin dipakai Tuhan hal yang besar, kita percaya kita dipakai Tuhan hal yang besar. Kita ingin mujizat terjadi, kita percaya mujizat terjadi.
Ya, iman harus bangun iman kita. Ya, terus bertumbuh seperti biji sesawi. Dulunya kecil, paling kecil, lebih kecil dari semuanya. Tapi harus ditanam di hati kita, harus dirawat terus, makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin bertumbuh. Lalu akhirnya, sama dengan yang lain, makin bertumbuh, lebih besar iman kita dengan yang lain, makin bertumbuh, akhirnya berbuah, bahkan akhirnya bisa jadi pohon besar, saudara. Burung bisa tengger, artinya sampai punya iman ya tentang yang tidak masuk akal. Nggak masuk akal tetap berani percaya. Rasanya nggak mungkin tetap berani percaya. Iman seperti itu, maka saudara akan punya kuasa doa yang luar biasa. Perempuan pendarahan 12 tahun, dia punya iman, asalku jamah sembuh aku. Asalku jamah sembuh aku. Asalku jamah sembuh aku. Maka dia punya kekuatan. Kejar Yesus, saudara. Jamah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Aku jamah sembuh. Dan sungguh-sungguh kuasa itu mengalir sendiri. Enggak didoakan Tuhan loh, saudara. Begitu jamah saja kuasa mengalir. Mujizat terjadi, sembuh. Yesus sampai tanya, siapa yang jamah? Murid-muridnya berkata, ini desak-desakan kok. Siapa yang jamah? Ya pasti banyak sekali. Yesus berkata, enggak. Ada orang yang jamahnya beda. Jamahnya dengan iman beda. Karena Yesus berkata, aku tahu ada kuasa keluar, mengalir dari tubuhku. Karena ada orang menjamahnya dengan iman. Lalu dia mengaku dan Tuhan berkata, ibu, imanmu yang sudah menyelamatkan kau. Iman, iman, iman. Semua yang saudara harapkan, semua yang saudara doakan, saudara gunakan doamu sebagai senjata peperangan di alam roh, saudara. Oh, dengan iman saudara gunakan doamu, maka ada kuasa, maka ada mujizat, maka yang selama enggak pernah terjadi hari ini bisa terjadi. Yang lama saudara gagal, hari ini saudara bisa berhasil. Sekarang kita mau menyambung yang ketiga. Sekarang yang apa, saudara? Ketiga, saudara. Kita akan belajar yang ketiga, yaitu dengan tema, saudara, yang ketiga. Sebentar saya catat ya. Yang ketiga, visualisasikan yang kita doakan. Katakan, visualisasikan yang kita doakan. Sekali lagi, visualisasikan yang kita doakan. Saudara bisa lihat di sini. Visualisasikan yang kita doakan. Aslinya apa, saudara? Visualisasikan. Ya buat suatu supaya bisa dilihat. Ada sesuatu yang bisa dilihat, saudara. Karena dalam penglihatan itu punya pengaruhnya besar sekali. Dalam penglihatan kita itu ada kuasa yang luar biasa. Jadi saudara yang saudara harapkan, yang saudara doakan, sekalipun saudara ini senjata rohani sudah dengan iman, dibantu lagi visualisasikan. Supaya saudara bisa melihat sesuatu. Visualisasikan kemenangan saudara. Visualisasikan jawaban doa yang daripada Tuhan. Visualisasikan kesuksesan yang saudara harapkan. Visualisasikan perkara besar yang Tuhan percayakan pada saudara. Visualisasikan, saudara. Ya, itu satu kuasa yang luar biasa sekali. Iblis itu selalu niru, saudara ya. Iblis sekali lagi selalu niru Tuhan dalam segala hal. Selalu niru, termasuk hal-hal seperti ini. Kalau saudara lihat kuasa kegelapan itu banyak gunakan visualisasi. Betul, saudara? Visualisasi. Kalau orang nyantet biasanya apa, saudara? Ada bonekanya dulu atau apa, betul nggak, saudara? Lalu itu dia mengimajinasikan itu seolah-olah orang itu yang akan kena gitu, saudara. Ada satu yang bisa dia lihat, yang bisa dia imajinasikan, yang bisa ia gambarkan, yang bisa dia imani gitu, saudara. Itu seperti itu. Sehingga di alam roh itu ada sesuatu yang sedang terjadi itu, saudara. Allah itu roh. Ya, roh jahat juga roh, saudara. Roh Kudus roh. Di alam roh itu ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi di alam visualisasi, saudara. Itu ada dampak, itu kegerakan di alam roh. Nanti kita akan belajar bagaimana Tuhan itu berkarya luar biasa melalui visualisasi, saudara. Itu ada
kuasa yang luar biasa di alam roh. Tapi juga ada kuasa yang luar biasa dalam diri kita sendiri. Kita lihat lagi orang kalau hipnotis misal. Kekuatannya dari mana? Lihat. Betul nggak saudara? Orang di hipnotis itu biasa lihat aku. Disuruh gitu saudara. Betul nggak saudara? Itu ada kuasa. Di alam penglihatan itu ada kekuatannya. Ada kekuasaannya. Anak-anak Tuhan kalau tidak mengerti, kita kehilangan satu kuasa yang luar biasa sekali di alam. Ya, roh spiritual itu ada kuasa melalui penglihatan kita. Saudara, nah itu penting. Saya akan lanjutkan kisah ini, saudara. Musa tadi, saudara, Keluaran 17 ayat 9. Keluaran 17 ayat 9. Musa berkata pada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu maju berperang melawan Amalek. Ini Yosua disuruh pilih orang, maju berperang ya pada Amalek. Besok aku akan apa? Besok aku akan apa? Bukan berdiri saja. Besok aku akan berdiri di mana? Puncak bukit dengan memegang tongkat Allah di tangan. Doanya di puncak bukit. Kenapa di puncak bukit? Kenapa saudara di puncak bukit? Saudara bayangkan ya, ini saya Musa gitu saudara. Bayangkan saja saudara di puncak bukit gitu saudara. Supaya apa? Bisa melihat. Saudara dengar dulu ya. Supaya bisa melihat di medan peperangan. Dia berkata, aku dan Harun dan Hur akan di atas puncak bukit. Bawa tongkat Allah. Doanya sambil melihat, mengimajinasikan menang. Mengimajinasikan menang, mengimajinasikan Tuhan turut bekerja, mengimajinasikan Tuhan menyertai, mengimajinasikan musuhnya dikalahkan, musuhnya dihancurkan, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi. Maka dia bukan hanya sekedar doakan di tempat, dia naik di bukit, dia bukan hanya di bukit, di puncak bukit. Supaya sungguh-sungguh kelihatan semua medan peperangannya. Ada kuasa penglihatan salah satunya yang sedang Musa jalankan. Betul, saudara. Sehingga dia ada, dia sedang mendoakannya. Dia sedang menopang Yosua tentaranya, saudara. Dengan doa di alam roh. Lalu dia menggunakan kuasa penglihatan. Imajinasinya, saudara, dikembangkan luar biasa. Dan sungguh-sungguh setiap dia angkat doa dengan saudara tadi memvisualisasikan menang. Dia lihat kemenangan, dia lihat musuhnya kalah, dia lihat kedahsyatan Tuhan. Tuhan bela, malaikat Tuhan ikut bekerja. Dia imajinasikan seperti itu. Menang, terjadi, menang, terjadi, menang, terjadi, menang, terjadi. Sekali lagi, ada kuasa dalam visualisasi, imajinasi, apalagi dengan iman. Dalam doa kita sedang mengimani, dibayangkan, direnungkan, diimajinasikan menang. Saudara bisa punya gambarannya. Saya doakan sekali lagi misalnya saudara ya, anaknya yang rusak jadi baik. Saudara gunakan doa senjata di alam roh, saudara. Biasanya orang rusak, salah satunya dirusak oleh roh jahat. Salah satunya, saudara gunakan kuasa. Semua roh jahat yang merusak anakku, aku hancurkan, aku lenyapkan, aku lepaskan anakku, saudara. Dengan iman, dengan yakin. Tapi saudara mulai visualisasikan anak saudara dijamah Tuhan. Anak saudara tersungguh dua kali Tuhan. Anak saudara kembali, anak saudara ditolong Tuhan. Mujizat sedang terjadi. Divisualisasikan. Itu punya kekuatan, kuasa tambahan lagi. Itu di alam apapun. Pokok di alam roh. Saudara perhatikan ya. Baik itu dari Tuhan, roh jahat. Gunakan kuasa visualisasi. Imajinasi. Betul saudara. Ada kuasa yang sedang terjadi. Masih ingat ini sudah sering kita ajarkan tentang Abraham. Saudara masih ingat saudara? Ya, Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman. Abraham diajak keluar, katakan dulu. Keluar, 1, 2, 3. Keluar saudara. Iya, setelah keluar baru Tuhan berfirman. Coba lihat ke langit. Disuruh apa saudara? Coba lihat ke langit.
Apa ya saudara? Pertama disuruh keluar, kedua coba lihat ke langit apa? Hitunglah bintang-bintang. Disuruh menghitung, disuruh menghitung, disuruh menghitung. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikian banyaknya nanti keturunanmu yang bisa kehitung. Kalau engkau bisa kehitung jumlahnya seperti itu. Kalau engkau sampai nggak bisa ngitung jumlahnya, ya anakmu sampai nggak bisa kau hitung jumlahnya. Artinya begitu. Saudara bisa ngerti? Pertama apa tadi? Keluarlah dari kemahmu. Katakan dulu. Pertama apa? Kenapa disuruh keluar? Saat itu Abraham sedang terjebak dengan visualisasi yang salah. Dengan imajinasi yang salah. Setiap hari lihat istrinya mandel. Ya tak saudara? Di kemah kan yang dilihat cuma istrinya saja tak? Betul gak? Di kemah cuma istrinya mandel. Dia gak bisa punya anak karena mandel. Mandel visualisasinya dibayangkan ini keluarga yang tidak bisa punya anak. Saudara, makin hari makin parah, makin tua, sudah makin gak mungkin, sudah sampai tua. Itu hampir 100 tahun Abraham. Saudara, makin tua di sana terus lihat yang tidak mungkin, lihat yang mandul, lihat yang terlanjur tua, lihat yang tidak baik. Bayangkannya sudah nggak mungkin, ini sudah tua. Maka dia pernah mengeluh dengan Tuhan, berkat banyak untuk apa? Kami akan mati tanpa anak. Betul? Imajinasinya kelak mati tanpa anak. Lalu hartanya, ya percuma, hanya hambanya saja yang ambil. Itu dia mengimajinasi yang salah. Visualisasinya jadi salah. Maka disuruh keluar. Keluar. Ganti pandangan. Jangan pandang kemandulan. Jangan pandang sudah tua gak bisa apa-apa. Jangan pandang ketidakmungkinan. Keluar. Sekarang ganti. Coba lihat bintang di langit. Ganti lihat janji Tuhan. Bayangkan. Hitung. Kalau kau bisa hitung. Nanti sebanyak itu keturunanmu. Dia mulai menghitung. Dia mulai membayangkan betapa banyaknya keturunannya. Yang dilihat sekarang bintang di langit. Bintang di langit. Begitu banyak keturunanku kelak. Janji Tuhan begitu banyak tidak terhitungkan. Ganti penglihatan. Nasibnya berubah. Abraham disuruh lihat bintang di langit dan apa? Pasir di tepi lautan. Kalau enggak lihat di atas, lihat di bawah juga bayangkan. Banyaknya seperti itu. Banyaknya seperti itu. Banyaknya seperti itu. Kalau sudah baca ayat sebelumnya tadi gitu, imannya hilang. Kenapa? Yang dilihat mandul. Yang dilihat tua. Betul? Yang dilihat yang mustahil. Maka enggak ada kuasa. Supaya terjadi. Ganti, keluar. Sekarang pandanganmu ganti. Imajinasi. Setiap hari Abraham pagi-pagi bangun. Keluar di kemahnya. Oh, lihat bintang di langit. Bukan pagi ya, malam hari saudara. Bintang di langit saudara. Kalau pagi hari siang. Mungkin dia tinggalnya saat itu dekat dengan pantai. Di sana gurun juga laut tahu saudara. Lihat seperti itu banyaknya keturunanku. Dimulai dibayangkan. Sampai gak terhitungkan. Namanya aku sudah lupa. Gak tahu lah, gak bisa dihitung. Saudara dekat ya. Alam roh itu seperti itu saudara. Alam roh itu gambar-gambar seperti itu saudara. Orang imajinasi seperti itu. Saudara jaga visualisasi saudara. Saudara jaga imajinasi saudara. Saudara jaga apa yang saudara bayangkan. Itu ada kuasanya terjadi. Betul. Dulunya gambarannya mandul. Dulunya gambarannya tua. Dulunya gambarannya nggak mungkin. Tapi sekarang disuruh lihat. Gambarannya, ya dia suruh lihat, bukan sepintas loh. Pandanglah, lihatlah, betul nggak saudara? Pandang itu sepintas, lihat khusus perhatikan, malah hitunglah. Disuruh hitung, sungguh-sungguh coba hitung, itu terus berusaha hitung, itu bayangkan terus. Di saat seperti itulah, di alam roh, itu kesempatan roh Allah berkarya. Allah itu roh, Allah bekerja dalam alam roh, Allah bekerja dalam imajinasi. Allah bekerja itu seperti itu.
Di dunia saja orang kalau mau membangun sesuatu harus ada blueprintnya. Sudah ada gambar cetak birunya. Ada gambar yang bisa lihat. Nanti rumahnya seperti ini. Baru akhirnya membangun seperti itu. Gak ada itu. Tukangnya gak bisa membangun gimana. Kacau semua. Allah itu mencipta seperti itu. Jadi yang ketiga, kalau saudara ingin, sekali lagi ya, kalau saudara ingin doamu ada kuasa, doamu menjadi kenyataan, janji Allah terjadi, sungguh-sungguh terjadi, dipercepat oleh Tuhan. Mulai senjata yang ketiga, mulai visualisasikan dalam doamu. Ya, visualisasikan janji Tuhan ya. Jangan visualisasikan yang salah tadi. Bayanganmu coba diperiksa. Engkau membayangkan masa depanmu seperti apa? Engkau membayangkan dirimu seperti apa? Tuhan berkata seperti yang kau perhitungkan tentang dirimu. Kau bayangkan tentang dirimu. Kau jadi seperti itu. Betul? Siapa di sini enggak berdaya? Siapa di sini anaknya Tuhan? Yang anak Tuhan. Siapa di sini ada potensi dari Tuhan yang saudara percaya? Betul. Saudara dengar sekali lagi. Saya cek diri. Itu fakta. Itu fakta. Itu percaya enggak percaya terjadi. Baik itu di dalam Tuhan, di dunia saja seperti itu. Orang dunia saja seperti itu. Apalagi kita di dalam mengimani janji Tuhan. Janji Tuhan itu pasti digenapi ya. Asal kita mengalir bersama Tuhan. Kita tidak jadi penghalang. Pasti. Visualisasikan. Luar biasa saudara. Dan itu akan terjadi. Satu lagi tentang Abraham ya. Ini juga sering dipakai. Kejadian 13 ayat 14-15. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan pada Abram. Apa firmannya coba dikatakan? Pandanglah. Ya, pandanglah sekelilingmu. Itu pandang. Oh gitu saudara. Itu pandang sekeliling gitu saudara. Dan apa? Lihatlah. Lihat dengan pandang itu beda. Pandangnya itu pandang. Lihat itu lebih memperhatikan dulu. Betul saudara, beda ya saudara. Pandang ya lihat pemandangan gitu saudara. Itu pandangan secara global. Tapi bukannya pandang, lihat. Betul saudara. Dikatakan sini pandanglah sekelilingmu. Sekarang lihat dari tempat engkau berdiri itu kemana? Timur. Timur dilihat. Dilihat. Bukan hanya sekeliling dipandang. Timur dilihat. Dan barat dilihat. Utara dilihat. Selatan dilihat. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan padamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Yang kau lihat itu nanti kau dapatkan. Tuhan berikan yang kau lihat. Tanah yang kau enggak lihat, saudara enggak dapat. Janji yang kau enggak lihat, saudara enggak dapat. Lihat, sampai bisa dilihat saudara. Bukan sekedar biasa loh. Sampai engkau sungguh-sungguh bisa lihat di dalam mata roh saudara. Mata iman saudara bisa melihat. Lihat kesembuhan. Lihat mujizat. Lihat karya Tuhan. Lihat breakthrough. Lihat lawatan Tuhan yang kau bisa lihat. Aku berikan. Maka bukan hanya sepintas saja pandang sekeliling. Sampai khusus timur dilihat. Barat dilihat. Utara dilihat. Selatan dilihat. Yang bisa kau lihat aku berikan. Yang bisa saudara lihat Tuhan berikan. Ada kuasa dalam penglihatan. Nentukan yang kau dapat. Betul? Nentukan yang kau dapat. Kalau penglihatanmu kecil. Aku yang tidak punya modal. Pendidikanku pengen sedikit apa? Ya rendah seperti Pak Baca gitu misalnya saudara. Saudara lihatnya kecil terus ya. Dapatnya kecil terus percaya saya. Betul? Itu pengaruh saudara. Karena kalau saudara hanya bisa lihat kecil. Saudara nggak akan doa minta besar. Minta pun hanya mulut bukan hati. Hanya rata. Kau tidak akan berjuang. Kau nggak akan berani melangkah. Karena hanya melihat yang kecil. Nah, kalau engkau hanya bisa lihat, oh aku bisa dapatnya ya timur gitu. Ya saudara nantinya akan mikir timur saja. Ya karena saya cuma ke timur saja.
Nanti yang kau dapatkan ya hanya timur saja. Seperti yang kau lihat. Maka Tuhan bilang, lihat, pandang. Tuhan bisa enggak lihat? Bisa. Abraham percaya, di tempat kau berdiri, di sekelilingmu, di utara, selatan, timur, barat, aku berikan. Bisa. Tapi Tuhan enggak bilang gitu. Tuhan, pandanglah, lihatlah. Karena pandangan dan penglihatannya itu akan menentukan. Ada kuasa untuk Tuhan menggenapi. Ya, betul. Saudara bisa lihat keluargamu seperti apa? Saudara bisa lihat masa depanmu seperti apa? Saudara bisa lihat keadaanmu seperti janji Tuhan. Saudara bisa melihat masa depanmu seperti perkataan Tuhan. Janji Tuhan untuk saudara. Rema Tuhan, firman untuk saudara. Harus bisa saudara lihat. Tuhan gak pernah merencanakan yang gak berarti. Anak-anaknya direncanakan yang luar biasa. Harus bisa lihat, saudara. Itu luar biasa. Sekarang saya tambah lagi Yusuf, cucunya. Salah satu yang dipakai luar biasa, Yusuf. Yusuf disuruh lihat apa? Mimpi. Lewat apa? Mimpi. Bisa enggak Tuhan berkata, Yusuf, aku akan kau jadi orang besar gitu saja, bisa enggak? Bisa, tapi enggak. Sengaja diberi mimpi. Mimpinya itu terus jadi bayangan. Dia bisa membayangkan. Betul? Kalau saudara mimpi dari Tuhan kan terus ada bayangannya atau saudara. Wah, saudara luar biasa. Diberi mimpi luar biasa. Ya, Kejadian 37 ayat 5 dan seterusnya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itu mereka lebih benci lagi padanya, karena katanya pada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak ya kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Sampai dia apa? Sampai dia ceritakan pada kakak-kakaknya, aku mimpi seperti ini. Kita sedang ikat berkasku tiba-tiba bangkit. Berkas kamu semua sujud gitu. Itu jadi imajinasinya dia. Mimpi itu jadi gambaran yang terus ada dalam pikirannya, yang terus direnungkan. Tuhan beri mimpi seperti ini. Amin, terjadi. Tuhan berikan mimpi seperti ini. Aku percaya Tuhan berikan mimpi seperti ini. Itu ada kuasa. Ya, saya lanjutkan lagi saudara. Lalu ayat 9. Lalu ia mimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan pada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembahku. Mimpi laku diceritakan lagi saudara. Artinya itu bulan bintang itu ayah ibunya. 11 yang lain bintang itu kakak-kakaknya. Artinya dia akan dipakai Tuhan, diangkat Tuhan lebih tinggi daripada ayahnya, ibunya, sampai kakak-kakaknya. Itu impian yang dia bisa terus visualisasikan, yang dia bisa terus imajinasikan, yang dia bisa terus renungkan. Ada kuasa. Maka sekalipun ada aniaya, tetap teguh. Mimpi itu memberi kekuatan, memberi pengharapan. Dia terus saja berjalan. Dia dalam impiannya, dia terus berjalan dalam imajinasikan. Kenapa? Sekali lagi, ada kuasa. Ada kuasa. Ada kuasa. Sekali lagi, ada kuasa. Sekarang pernah saya ceritakan juga bagi yang enggak merenungkan dikira klenik itu saudara. Yang dilakukan Yakub, masih ingat? Bagaimana Yakub bisa dapat domba yang banyak? Dia kerja 10 tahun, ditipu oleh mertuanya. 7 tahun ya. Ditipu oleh mertuanya, kerja 7 tahun enggak dapat apa-apa. Diulangi kerja lagi, 7 tahun lagi enggak dapat apa-apa. Terus dia kerja belasan puluhan tahun enggak dapat apa-apa. Pengharapannya enggak jadi.
Satu hari Tuhan berkata pada dia, diberi ilmunya supaya dia punya domba sendiri. Bahkan domba yang hebat, jumlahnya banyak. Dia sebetulnya sudah mau pulang. Karena ngapain kerja belasan puluhan tahun gak dapat apa-apa. Dia mau pulang. Tapi Tuhan ajari dia, lalu dia kembali mertuanya. Hei mertua, apa ya manggilnya mertua kira-kira apa? Ya mertua, saudara. Aku gak balik, aku mau kerja dengan kamu lagi. Yaitu upahnya, ya kalau dombanya putih, anaknya bisa belang, itu upah saya. Kalau putih, anaknya putih, tetap milik mertua. Ya, itu Yakub bodoh atau pandai? Yakub bodoh atau pandai? Loh, putih kawin dengan putih, anaknya apa? Kalau saudara jadi mertuanya, ini ada menantuku mau kerja dengan aku lagi, tapi upahnya dasarnya putih dengan putih, anaknya belang baru dia jadi gajinya, upahnya. Kalau putih dan putih, anaknya putih, tetap gak dapat apa-apa. Saya percaya mertuanya bilang, untung gue yang menantu seperti ini, punya kuli gratis lah gitu saudara. Betul gak saudara? Loh putih dengan putih kok, hukum alamnya anaknya ya putih toh saudara. Betul gak? Tapi dia sudah diajari Tuhan. Wah mertuanya senang. Lalu yang belang, yang macam-macam dikembalakan oleh anaknya yang lain sendiri. Ini Yakub kan menantu saja, diberi ya domba yang putih-putih. Lalu jaraknya dibuat jauh sekali. Enggak mungkin dari sini ke sana, dari sana ke sini. Dijauhkan sekali itu saudara. Jadi Yakub itu hanya memelihara yang putih. Semua putih. Anaknya apa? Orang kulit putih, kawin dengan kulit putih, anaknya apa? Kalau anaknya hitam, dipertanyakan. Kalau orang Afrika hitam, anaknya putih gimana? Loh, ini fakta saudara. Saudara tahu nggak? Di ayat ditulis ayatnya Yakub itu cerita dengan istrinya. Yang dia lakukan itu diajari Tuhan. Ayatnya berkata, apa yang dia lakukan? Apa yang diajarkan Tuhan? Jadi domba itu kalau kawin ya, jangan dulu gembala itu beda dengan kita ya. Kita tahu di sana ya. Kalau dulu orang jadi gembala itu seringkali nggak pulang rumah. Bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu. Nggak ada seperti ini. Pakannya berapa? Kasih pakan nggak punya pakan. Mereka itu kalau piara domba atau kambing cari rumput di padang. Jadi dibawa semua tempat rumput di situ lah saudara. Terus bisa satu hari, bisa dua. Pokok sampai habis. Rumputnya di situ habis, pindah lagi. Ya terus jalan cari di mana masih ada rumput. Sampai tempat ada rumput, di situ mereka bermalam di situ. Sampai habis baru pindah-pindah. Saudara tangkap dulu ya saudara. Jadi kalau sudah sampai satu tempat, lalu biasanya domba itu sudah jalan panjang, berhenti maunya apa? Kalau sudah berhenti apa? Biasanya kalau sudah jalan terus berhenti, kira-kira domba apa? Halo? Makan, saudara. Minum enggak? Minum, saudara. Sudah cukup? Kawin, saudara. Biasanya itu makan, minum, kawin. Nah, caranya saudara tahu enggak? Yakub, ayatnya nanti dibaca ya. Apa dibaca aja? Ayatnya sekalian ya saudara. Ya ini saudara ya. Kejadian 30 ayat 37 sampai 39. Lalu Yakub mengambil dahan hijau. Tulis dulu. Dahannya warnanya apa? Hijau dari pohon hawar, pohon badam, pohon berangan. Dikupasnya lah dan itu sehingga belang-belang. Jadi dahan yang belang-belang. Itu saudara ya. Belang-belang ini, belangnya apa? Hijau putih. Tadi dahannya kan hijau toh saudara. Dikupas dalamnya kan putih. Hijau putih. Pokok belang-belang. Sampai yang putih kelihatan.
Dan ia meletakkan dahan yang dikupas itu ke dalam palungan. Siapa tahu palungan itu apa? Tempat makan minumnya domba, saudara. Ya, di situ, ya, dalam tempat minum, itu daerah tempat minum. Kemana kambing domba itu datang minum? Sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Lah kalau sudah minum berkelamin, kawin gitu saudara. Iya. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan itu, dengar ya. Berkelaminnya dekat dan yang sudah belang-belang, saudara, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, berbelang-belang. Loh, lucu saudara ya. Jadi dia buat seperti itu. Ya, tempat minumnya saudara dikasih dahan yang belang-belang. Lah biasanya setelah minum mereka seringkali kawin di situ. Yang kawin di situ anaknya jadi belang-belang. Putih kawin putih, anaknya belang-belang. Putih kawin putih, anaknya belang-belang. Putih kawin putih, anaknya tetap belang-belang. Loh, betul, ini fakta. Harusnya putih kawin putih, anaknya putih. Hitam kawin hitam, harusnya anaknya hitam, saudara. Tapi di situ kan putih kawin putih, anaknya belang. Hukumnya apa? Penglihatan. Kalau semua kan istirahat, Yakub ya istirahat. Ini Yakub betul. Yakub kan istirahat, betul nggak? Dombanya juga sudah nggak jalan toh, hanya istirahat. Yakub sengaja pasang di situ, langsung dia niteni toh, saudara. Ini tak pasangi belang-belang di situ. Jadi kalau ada domba kawin di situ, kambing kawin di situ, putih dan putih, dia mulai imajinasikan anaknya belang. Anaknya belang. Dia mulai visualisasikan anaknya lahir belang. Dia mulai gambarkan anaknya lahir belang. Dia mulai bayangkan anaknya lahir belang. Saudara dengar? Di alam supernatural itu hukumnya itu seperti itu. Ternyata anaknya belang. Ini Alkitab loh saudara. Ini bukan klenik loh saudara. Klenik semua setan itu niru Tuhan. Kuasa gelapan itu semua niru Tuhan. Bukan kita niru. Alkitab gak niru klenik dunia. Setan itu suka niru Tuhan. Dalam segala. Ya, sekarang kalau saudara punya, ya gampanglah anak mantu sama-sama, ya namanya pendidikannya rendah, wah saudara lalu bayangannya anaknya nanti pendidikan tinggi atau rendah? Berani bayangkan, anaknya hebat. Lihat anak mantumu sekalipun mungkin masih belum hebat, saudara berani bayangkan anaknya hebat, anaknya hebat, anaknya hebat. Anaknya hebat, cucuku hebat, cucuku hebat, cucuku hebat. Bisa berani melihat dengan rohmu, melihat dengan imanmu. Seperti itu. Tokomu sepi. Jangan mikir iki sepi ya. Engkau nggak laku, nggak bisa bayar hutang. Gimana ya? Aku nggak bisa bayar hutang. Nanti kalau dilapor ke polisi, aku ditangkap, masuk penjara. Bagaimana ya? Bayangkannya jelek-jelek terjadi. Pikiran yang jelek-jelek terjadi. Ayub itu berkata loh, yang kupikirkan aku takutkan malah terjadi. Ya tak? Dia selalu loh. Dia itu takut kalau anaknya dihukum Tuhan. Karena anaknya nggak seperti dia. Dia baik, anaknya banyak yang rusak. Tahu saudara, betul nggak? Hanya pesta macam-macam. Dia membayangkan, wah ini Tuhan bisa marah loh. Ini bisa hancur loh. Lalu dia selalu membuat persembahan. Biarpun dia membuat persembahan, tapi imajinasinya anaknya ini bahaya sekali. Apa yang kau bayangkan? Apa yang kau visualisasikan dalam keluargamu? Masa depan, pelayanan. Maka Tuhan juga jangan kita simpan pahit hati Tuhan. Kalau kita sudah kecewa pahit hati, bayangan kita pasti rusak.
visualisasi kita rusak. Ini nanti dia merusak masa depanku, dia merusak keluargaku, dia merusak keuanganku, hancur karena difitnah, hancur karena ini dan itu, dijebak. Tidak perlu, hidup kita di tangan Tuhan. Yang saudara imajinasikan janji Tuhan, tangan Tuhan, penyertaan Tuhan. Karena Tuhan lebih berkuasa dari apapun. Nasib kita di tangan Tuhan. Tuhan rancangan yang baik. Tuhan turut bekerja untuk datangkan kebaikan. Jaga visualisasi. Apalagi waktu engkau doa. Sengaja ciptakan visualisasi yang benar. Yang penting ya visualisasikan apa? Firman. Seperti firman. Lebih hebat lagi kalau saudara sudah dapat rema. Visualisasikan rema. Yakub visualisasikan, bayangkan itu, renungkan itu. Abraham, bayangkan anakku sebanyak itu, keturunanku sebanyak itu. Puji Tuhan, keturunanku sebanyak itu. Sekalipun istriku mandul, aku sudah tua, tapi nanti sebanyak itu, sebanyak itu, sebanyak itu. Imannya bangkit, dia bisa bersyukur. Kuasa Tuhan bekerja. Jadi betul? Mayujian. Siapa yang enggak mayujian? Siapa yang mayujian? Yakub itu mayujian. Jadi kaya. Saudara tahu enggak? Setelah itu terjadi terus. Saudara lain baca kisahnya. Sampai saudara itu pilih-pilih. Kalau ini domba atau kambing yang kurang bagus. Dia enggak mau pasang dan. Dia hanya mau dan. Kalau ini domba hebat. Ini kambing hebat. Baru dikasih. Sampai pilih-pilih loh. Enggak semua lagi loh. Tahu hukumnya. Ini hukum ilahi. Anak Tuhan harus bisa tahu hukumnya. Kalau saudara tahu hukumnya, doamu berkuasa. Doamu itu dahsyat. Doamu itu luar biasa. Oh, itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Saya ajak lagi, saudara ya. Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata padamu, Yesus berkata pada saya, Yesus berkata pada saudara, apa saja yang kamu minta dan doakan, apa saja kesembuhan, pemulihan rumah tangga, berkat Tuhan, masa depan yang luar biasa, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu apa? Telah menerima, telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan padamu. Saudara dengar ya. Saudara minta sesuatu, percaya telah menerima. Itu gimana toh? Enggak cuma amin loh. Itu gimana? Telah menerima itu gimana? Saudara bisa membayangkan. Saudara nerima di alam roh, nanti saudara terima di alam nyata. Dibayangkan, sembuh ya dibayangkan aku sudah sembuh. Ke gereja lagi, melayani lagi. Saudaraku, utangku sudah lunas. Sekarang aku malah menjadi berkat. Keluargaku aku berkati. Gereja aku dukung. Uangnya aku support. Berani, saudara. Itu telah menerima. Benar. Telah menerima itu sukacita. Bisa membayangkan. Itu telah menerima di imajinasi. Menerima di alam roh. Kalau engkau menang di alam roh, engkau menang di alam nyata. Engkau sudah terima di alam roh, engkau akan menerima di alam nyata. Betul? Sudah selalu contohlah, ya pusat gerakan Roh Kudus, ya kasih dari dulu kalau saya, Tuhan itu pasti kok, Tuhan pasti kok. Saya sudah mulai membayangkan, saya sudah mengvisualisasinya, pasti. Betul saudara, belum terima, belum ada uangnya, belum terjadi. Selalu. Tadi saya cerita, orang bangun biasanya buat market dulu, betul gak? Itu untuk mengimajinasikan, mengvisualisasikan. Nantinya jadi seperti ini. Nantinya seperti ini. Saudara terima di alam roh, saudara terima di alam nyata. Secara manusia umum saja terjadi, sekalipun tidak semuanya, ada yang nggak bisa. Tapi apalagi kita dalam Tuhan,
Dunia tanpa Tuhan saja bisa, apalagi kita yang dijanjikan Tuhan, ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, pasti bisa. Itu kuasa dalam visualisasi. Saudara, ya saya bayangkan itu, cuma bayangkan itu saja. Sudah jadi orangnya kebak di sana itu. Banyak orang di sana. Amin. Saudara yang cari pasangan hidup, yang belum dapat jodoh, ayo gimana doamu? Siapa di sini belum menikah? Tak doa no, saudara dapat yang terbaik dari Tuhan. Tapi ada hukumnya saudara. Saya kan dulu banyak sekali belajar Yonggi Cho ya. Dia itu satu kali waktu pelayanan, datang di satu tempat melayani, lalu ada satu wanita umurnya sudah banyak. Ya, belum dapat pasangan terus. Ya, akhirnya waktu dia ngajari, dia tanya, kamu itu ingin dapat pasangan seperti apa? Ya mikir spesifik, doa spesifik. Karena nggak spesifik tuh nggak bisa bayangkan seperti apa toh. Pokoknya jodoh. Ya engkau tak kayak ora gelem. Ora gelem aku kayak gini. Bisa toh? Orang tua ya kalau bilang, bu pak galak aku jodoh. Kan belum tentu cocok toh. Jodoh seperti apa? Hanya saudara, orang tua bisa tahu. Kalau saudara sudah bisa bayangkan, apa ya? Yang tinggi, aja pendek lah misalnya gitu saudara. Kan gitu saudara. Tapi aja kayak Petruk kejangkungan lah. Saudara, orang tua kan punya gambaran toh. Betul gak? Sing polos aja keriting. Ini contoh-contoh saja saudara. Kalau saudara belum bisa tadi visualisasi, seringkali doamu itu agak sulit untuk dikabulkan. Karena belum tentu kamu cocok. Betul gak? Roma seperti apa? Nyatanya belum tentu cocok toh. Kasih makan. Adalah minta makan kok gak bisa makan. Makan saja dikoni. Kok kayak gini makan loh. Kadang-kadang mengeluh toh. Sudah dikasih malah ngomel-ngomel. Betul saudara, itu visualisasi itu jelas. Jadi itu waktu suruh nulis. Ingin jodoh seperti apa? Dia nulis banyak. Tingginya kira-kira berapa? Nah, tulis misalnya. Tingginya 170 misalnya gitu saudara. Dia itu gimana? Kristen ya tulis. Bahkan bukan yang Kristen. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan minimal gitu saudara. Tulis semua gitu saudara. Semuanya saudara. Umurnya sudah banyak. Ya sudah lama doanya. Pendetanya doakan terus, ya belum dapat jodoh terus. Tapi waktu Yonggi Cho di situ diminta doa ya, dia suruh tulis dulu. Sekarang bukan hanya ditanya, tulis sampai jelas. Setiap hari doamu baca ini bayangkan. Seperti ini loh Tuhan. Jadi dibayangkan, tingginya seperti ini loh Tuhan. Kulitnya seperti ini loh Tuhan. Rambutnya sih, setas. Jadi tunjukkan Tuhan, seperti ini loh Tuhan. Seperti ini loh Tuhan. Satu hari, gerejanya itu ada pembicara muda. Sudah nebak tahu saudara, betul gak saudara? Ada pembicara hamba Tuhan, pembicara muda. Saudara datang gerejanya dia. Lalu saudara datang di sana, ketemu dia. Langsung mata ketemu mata. Dek, kan. Gitu saudara. Akhirnya nikah, dapat jodoh. Seperti yang dia bisa visualisasikan. Betul. Yonggi Cho sendiri karena ngalami. Jadi cerita gini. Dulu gerejanya itu miskin. Karena Korea dulu miskin. Dia gerejanya itu hanya tenda bekas tentara. Jadi tentara duluan perang ya. Korea Utara Selatan ada dibantu Amerika Selatan toh. Yang sudah ditinggal, yang sudah dibuang dulu. Tenda itu dijadikan tempat ibadahnya. Gerejanya pakai tenda saja. Romanya nggak punya tempat tidur. Nggak punya meja, nggak punya kursi. Ya hanya tikar sama mungkin kasur saja sudah tidak ada apa-apa gitu saudara. Dia satu hari doa, Tuhan aku kok banyak iman. Tuhan tuh baik, Tuhan berkati. Lah aku tidak punya apa-apa, gimana Tuhan? Beri aku berkati. Lalu Tuhan ngomong, wah supaya ada tempat tidur, supaya ada meja kursi. Tuhan tanya, meja seperti apa? Kursi seperti apa yang kau sukai? Lah gitu saudara. Lalu dia berkata, yang saya baca ya,
meja dari kayu mahoni. Saya tidak tahu mahoni seberapa, tapi di buku tulis gitu saudara. Meja kursinya seperti itu. Sepeda merek ini seperti itu. Ditulis semua saudara. Ya, itu semuanya saudara. Lalu dia berani khotbahkan. Besoknya di gereja, saudara, saya punya saudara, tempat tidur, meja, kursi, sepeda motor itu saudara. Karena dia percaya, dia bisa membayangkan itu saudara. Lalu jemaatnya datang, jemaatnya mana Pak? Mana Pak? Mana Pak mejanya? Mana Pak kursinya? Mana Pak sepedanya? Jawabannya apa? Ada yang pernah baca sih? Jawabannya apa? Maka sekarang tak cerita saudara, karena saudara belum dia. Dia berkata, sedang dalam kandunganku katanya gitu saudara. Loh, itu seperti orang mengandung, aku percaya kok nanti melahirkan kok. Ini sedang dalam kandunganku. Diimajinasikan itu sedang dalam kandungan secara rohani. Nanti akan lahir. Semua jemaatnya tertawa. Tapi akhirnya jadi. Kenapa jadi? Ceritanya ada misionaris dari Amerika. Ya, yang mau kembali ke Amerika. Dia hanya disuruh bantu ngepak. Jadi dia ya pendeta, tapi ini pendeta Amerika kan kaya, betul nggak saudara? Di situ punya barang-barang dari Amerika, sepeda dari Amerika, itu yang dia butuhkan semua. Waktu dia ngepak itu dia kaget. Ini yang aku minta dengan Tuhan. Ini yang aku minta dengan Tuhan. Dia tetap kerjakan, pokok dia tahu ini yang aku minta pada Tuhan. Singkat cerita, waktu sudah dipak loh saudara. Tapi mau bawa, suami istri ngomong, kok banyak sekali ya, bawanya gimana ya, repot ya, bawa meja, bawa kursi, bawa sepeda balik Amerika itu gimana ya. Lalu mikir-mikir suami ini sepakat, sudah kasihkan pendeta cowok ini saja, dikasih. Engkau bisa dapatkan di alam roh, engkau dapatkan di alam nyata. Sayangnya banyak anak Tuhan enggak punya, di alam roh enggak dapat. Imajinasinya jelek, visualisasinya yang jelek, gak dapat, yang diterima yang jelek. Ganti visualisasi. Kalau saya SMP 1, bayangkannya hanya, wah SMP 1 kok mau ngelamar kerja di mana-mana enggak diterima. Mau masuk STT ya enggak diterima. Mau sekolah saja enggak diterima. Betul enggak saudara? Mau melayan Tuhan, melayani apa ya macam-macam. Enggak akan Tuhan bisa pakai. Betul? Disuruh Tuhan melayan besar. Bangun ini, gedung Piskop Setar. Ya Tuhan, apa namanya, yang ada, yang tidak ada jadi ada. Tuhan danai. Tapi kalau saya sudah dapat rema, tetap mikirnya uangnya gimana nanti, tidak mungkin siapa, dari mana, terus macam, gak akan jadi. Berani visualisasi yang baik, yang benar dari Tuhan. Tepuk tangannya lebih meriah. Matius 6 ayat 22-23. Matius 6 ayat 22-23. Mata adalah apa? Mata adalah apa? Pelita tubuh, katanya mata adalah apa? Pelita tubuh, artinya pelita tubuh apa? Itu yang menerangi tubuh, itu yang menerangi dirimu. Jika matamu baik, bisa lihat yang baik, digunakan lihat yang baik, teranglah seluruh tubuhmu, teranglah hidupmu. Jika matamu jahat, Tuhan itu memberikan yang baik kok saudara mikirnya jelek. Tuhan janjikan baik kok terus mikirnya lihatnya jelek, itu jahat bagi Tuhan. Aku ini mau berkati kok gak dipercaya, malah dituduh. Tuhan itu gak mengasihi, gak jawab doa, itu jahat. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, terang itu sampai gelap, mata itu lihat yang gelap. Betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara dengar ya, ada dua mata yang kita miliki. Satu mata lahiriah, satu mata roh. Saudara ngerti ya, kita itu ada manusia lahiriah, ada manusia roh. Kita itu dua. Kalau mata, saudara dengar dulu ya, mata lahiriah, ini cerita mata lahiriah dulu. Mata lahiriahmu jelek, lihat yang jelek.
Saudara dengar ya, lihat yang jelek, matanya jelek, tidak dipakai untuk yang baik, pakai yang jelek. Seluruh tubuhmu jelek. Saudara lihat semua yang menakutkan, hidupmu penakut. Betul, saudara lihat, oh kebrutalan, lihat banyak yang tidak baik, hidupmu jadi tidak baik. Tapi kalau engkau lihat yang baik, engkau pakai untuk lihat hal yang benar, hidupmu benar, hatimu baik, pikiranmu baik, semuanya baik, perkataanmu baik, masa depanmu baik. Itu lahiriah. Di alam roh juga sama, mata rohmu. Saudara bisa membayangkan yang jelek bisa. Kecewa, gereja aku ya tidak perhatikan aku macam-macam, orang enak macam-macam. Saudara akan mengalami seperti itu. Betul. Saudara lihat orang yang terus sungut-sungut, hidupnya enggak pernah penuh kasih karunia itu enggak pernah. Orang yang bisa bersyukur, orang yang bisa mengucap terima kasih, itu justru mengalami anugerah, mengalami berkat, mengalami kasih karunia. Mata lahiriah akan pengaruh dalam kehidupan lahiriah kita, mempengaruhi hati kita, pengaruhi pikiran kita, mempengaruhi tutur kata kita, mempengaruhi kesehatan kita, mempengaruhi keluarga kita, mempengaruhi banyak. Apalagi mata roh, wah itu di alam roh, mujizat terjadi atau tidak tergantung mata rohmu, visualisasimu. Maka doamu harus di backup dengan visualisasi yang baik. Visualisasikan janji Tuhan, renungkan siang dan malam. Betul saudara? Nanti saudara akan mengalami yang saudara lihat. Saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Saya percaya itu luar biasa. Minggu kemarin saya saksikan. Kenapa kita bisa dapat gedung Biskup Setar. Jadi gedung gereja. Saudara yang minggu yang dengar bahasa. Jadi ceritanya, sebelum itu kita bisa dapatkan, saya sempat ya pendeta Arifin di Bali, saudara tahu. Pas di Solo, saya ajak masuk di gedung Biskup. Kali itu sudah kita beli orang 3, tapi belum jadi gereja ya, saudara ya. Masuk di dalam, ya dulu dalamnya situ, saudara. Saya dengan dia sudah naik, kalau ini tempat gedung layarnya itu, saudara. Saya naik, sudah mulai mengimajinasikan, ini jadi gereja, bahwa itu jemaat. Jemaatnya penuh, satu gereja. Saya akan melayani di situ. Oh, ini gedung Biskup, jadi gedung gereja. Sudah dibayangkan, sudah divisualisasikan. Ini gedung gereja. Akhirnya jadi. Betul, nyataan jadi ya. Saudara yang kenal dengan Pak Arifin tanya, Pak Arifin, apa yang kau lihat? Saya kalau pergi ke Korea, itu jalan tadi, visualisasi. Dulu pertama saya belajar di Korea, itu gereja terbesar di dunia. Wah, imannya Yonggi-cho. Oh, pekerjaan Tuhan. Iman saya jadi ikut bangkit. Iman saya jadi ikut besar. Saya bisa visualisasikan, bayangkan Tuhan berkarya besar. Tuhan lakukan yang besar. Tuhan lakukan luar biasa. Maka berani punya visi. Lebih besar, lebih besar, lebih besar. Daripada gereja yang lain, lebih besar. Karena saya lihat di sana Tuhan sudah lakukan yang sangat besar. Jadi, sekalipun ditertawakan orang tahu dulu. Saya pernah cerita waktu visi 1.000. Lalu visi 5.000. Nanti tertawakan. Pak Agung bilang, Pak temanku di Pasar Klewer. Itu mentertawakan gereja kita. Ditertawakan apa? Siapa ingat? Keluarga Allah ini loh. Gereja baru. 5.000. Gereja Solo yang sudah lama puluhan tahun saja paling banyak 2.000 kok. 2.000 lebih kok. Ini gereja baru kok 5.000. Itu kegedean pihak kurang jaga. Muluk-muluk nggak ada dasarnya. Ditambah lagi. Apalagi Pak baca itu. Wongnya cilik, ngomongnya gede. Oh ya cecak mengunta truk katanya gitu saudara. Saya berkata, enggak apa-apa. Orang yang enggak dapat dari Tuhan enggak bisa ngerti. Tapi kalau saya dapat dari Tuhan, saya ngerti. Sudah itu urusannya dia. Aku lakukan pekerjaan Tuhan.
Aku visualisasi, aku percaya, aku deklarasikan. Jadi semuanya sudah, semuanya. Dan saya lihat itu salah satu yang luar biasa. Saya bersyukur sekali. Belum lama Satis Kumar datang di gereja kita. Sudah kenal ya? Salah satu pembicara utamanya. Bertahun-tahun saya ngundang dia nggak bisa. Tapi tahun ini bukan tak undang, dia yang minta datang. Ceritanya gimana? Saya sudah ngundang berapa tahun nggak bisa terus, sudah males nggak tak undang. Tapi malah lucu. Pas saya pergi dengan bau baja, HP saya bunyi gitu, saya lihat, Satis Kumar telepon saya. Gitu, saya ya kaget, saudara. Cari dia tuh nggak mudah loh, saudara. Karena levelnya dia itu sudah ya gereja tercepat di dunia majunya, saudara. Saya nggak bisa terima, lah nggak bisa bahasa Inggris, saudara. Di band tak terima. Nah, tapi bunyi lagi. Saya rasanya nggak enak, ya tak terima gitu, saudara. Setelah terima diajak ngobrol, yo saya jeguk wong nggak bisa bahasa Inggrisnya kok. Ya sedikit. Kalau dia sudah ngomong, yang saya nggak ngerti saya ngomong WhatsApp, ya please WhatsApp gitu, saudara. Maksudku saya suruh WhatsApp saja. Lalu dia WhatsApp nyampaikan maksudnya mau datang. Saya WhatsApp dapat tak copy. Pastor TikTok sama Mbah Google. Terjemahan translate. Setelah itu saya buat jawaban translate lagi. Kirim dia. Baru tahu dia mau ke tempat kita. Lalu Yusi. Lah waktu Yusi datang. Saya mikir mau saya ajak ke ikut visitasi terus. Senin batal. Tidak jadi. Tidak bisa. Selasa batal lagi. Saudara. Ya. Akhirnya datang, tapi sudah pulang semua. Rombongan visita pulang. Datang, saya pikir ya sudah. Dia nggak tertarik lah untuk itu. Ya, tapi datang. Waktu datang saya jelaskan sedikit, saudara. Ya, itu di depan Roman Theater. Setelah saya jelaskan panjang lebar, saya pikir selesai. Ya sudah, kita pulang seperti ini saja. Karena saya pikir dia nggak tertarik. Tapi ternyata malah nggak mau pulang. Dia bilang, Pak, saya mau lihat satu-satu. Jadi lihat satu persatu, saudara. Lama loh. Ya ikut visitasi, saudara tahu ya. Satu-satu itu lama loh, saudara. Datang sini, anaknya foto-moto. Anaknya yang baju hitam. Moto-moto dia lihat, tanya-tanya terus. Ya sudah lama, selesai. Saya pikir mau pulang. Saya bilang, sudah ya kita pulang. Jangan sih. Aku mau moto sendiri. Jadi diulangi di foto dia sendiri. Anaknya sudah moto masih nggak cukup. Foto sendiri. Setelah itu pulang, saya sempat tanya dengan dia, loh kamu kelihatannya gak tertarik kok malah tertarik. Dia bilang gini, dia memang gak tertarik, tapi waktu saya sampai, baru lihat langsung sudah kaget dia. Lalu saya jelaskan, dia lebih kaget lagi, di jamaah Tuhan. Tuhan ngomong gini, Holy Land 1, itu di Yerusalem. Ini di Indonesia, Solo, Holy Land 2. Dia rasa Tuhan berkata, buat Holy Land 3 di India gitu. Jadi dia lihat dapat visitasi, impartasinya, dia lalu Tuhan bicara, bangun di India. Ya, Holy Land, Experience India katanya gitu, saudara. Itu nomor 3. Bahkan saya juga akhirnya apa? Dia tergerak untuk memberi persembahan, malah nabur. Karena dia tahu hukum tabur tuai itu bisa transfer visi, itu bisa transfer pengurapan dan macam-macam. Kok ada kuasa dalam penglihatan? Kalau sudah bisa tahu, sudah akan lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Semua bangkit berdiri. Sekelilingku ada di luar kemampuanku. Ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan, saat kenyataan di depanku.
Semua datang pada Tuhan, saudara. Buka hati saudara di hadapan Tuhan. Tuhan sedang ajarkan kita doa yang penuh kuasa. Doa yang penuh kuasa adalah doa yang saudara pakai menjadi senjata dalam peperangan di alam roh. Adalah senjata supernatural yang luar biasa. Saudara menang dalam doamu, maka saudara menang di dalam kehidupanmu. Saudara berhasil dalam doamu, maka saudara berhasil dalam kehidupan nyatamu. Saudara menang dalam doamu, saudara menang dalam jawaban doa. Saudara harus lakukan yang kedua dengan iman. Lakukan dengan iman. Iman adalah dasar. Lakukan dengan iman, saudara. Bahkan saat ini mulai visualisasikan. Ada kuasa yang luar biasa. Visualisasikan dengan iman di alam roh, saudara. Maka Tuhan akan bekerja. Waktu kita memvisualisasikan, memberi kesempatan roh Allah bekerja. Waktu Abraham memvisualisasikan, oh lihat bintang, dia mulai mengimaninya, dia mulai membayangkannya, dia mulai mengucap syukur, dia mulai mengimajinasikan, maka imannya bergerak, maka roh Allah bergerak, maka kuasa Tuhan bergerak, maka kuasa Tuhan menjadikan yang mandul jadi subur. Kuasa Allah bekerja, yang tidak bisa jadi bisa. Kuasa Allah bergerak, mujizat terjadi. Kuasa Allah bergerak, janji Tuhan digenapi, 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 digenapi. Hari ini saudara buka hati di hadapan Tuhan. Kalau selama ini doa saudara seolah-olah melempem, doa saudara seolah-olah tidak ada apa-apanya. Oh saudara, Tuhan sedang singkapkan, Tuhan sedang ajarkan doa yang penuh kuasa. Oh yang diajarkan firman, oh yang sudah diteladani, oh tokoh-tokoh firman Alkitab. Saudara tangkap kata Tuhan, terima kasih. Aku ubah doaku Tuhan. Aku akan ubah pakai doa ini menjadi senjata. Oh di alam supernatural. Oh Tuhan, aku akan doakan dengan iman, bahkan visualisasikan sehingga Engkau berkarya, sehingga bekerja. Yang tidak ada jadi ada, yang tidak mungkin jadi mungkin, yang mustahil jadi tidak mustahil, dan kuasa Tuhan bekerja. Orala basa, saudara praktekkan, visualisasikan apa yang saudara doakan selama ini. Visualisasikan apa yang saudara inginkan saat ini. Mulai katakan, Tuhan terima kasih. Rencanakan sesuatu yang luar biasa. Aku visualisasikan, aku imani, aku deklarasikan. Tuhan, aku terima dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, terjadi. Saudara visualisasikan dalam tangan Tuhan, terjadi. Terima kasih Tuhan, terjadi. Orala pasakara, la pasakara. Hambamu sudah sampaikan Tuhan, Engkau yang membuat firman-Mu digenapi, firman-Mu jadi nyata. Terjadi, 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 terjadi. Roh Kudus, terjadi, terjadi. Ajar setiap kami Tuhan, oh singkapan lebih benar lagi, lebih luas lagi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan pulang dulu, coba nyanyi. Hey, Holy Land Experience Indonesia. Saudara, ayo pujikan saudara. Mari bertepuk tangan bersukacita. Kita terima dengan ucapan syukur hadiah yang Tuhan berikan bagi gereja kita, keluarga Allah. Holy Land Experience Indonesia. Sekarang semua bisa. Imajinasikan juga. Tuhan selesaikan tahun ini. Imajinasikan. Ya, Tuhan berkarya. Di tempat ini Roh Kudus bekerja. Menjadi saksi kebenaran firman-Nya. Menjadi berkat bagi seluruh dunia. Holy Land Experience Indonesia. Di sini ada bagi firman-Nya. Holy Land Experience Indonesia. Sekarang semua bisa Holy Land.
bisa Holy Land. Sekarang semua bisa Holy Land. Holy Land Experience Indonesia. Sekarang semua bisa Holy Land. Selamat istirahat, nanti sesi kedua Tuhan berkati.